beliau sebagai warga negara yang taat, patuh. Pemerintah minta vaksin, Pak Solihin vaksin, tetapi ya mestinya setelah Pak Solihin pasca vaksin mengalami sakit, itu ya di mana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan tanggung jawabnya. Terima kasih. Oke, Pak Solihin. Ya, Pak Solihin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebelum masuk ke konten guys, gue mau ngingetin tanggal 13 insya Allah kita ada aksi ke Kemenkes ya. Tetap tuntutan kita masih tetap untuk diskusi masalah mandatori dengan data dan fakta. Ini dari tanggal 22 Desember kita udah meminta itu, sampai hari ini, sampai video ini ditayangkan belum ada. Maka kita akan bikin aksi ke Kemenkes untuk menuntut itu. Ya, mudah-mudahan yang bisa hadir ikut hadir. Ya, kita menyampaikan aspirasi kita, mudah-mudahan insya Allah jadi jalan keluar supaya rakyat Indonesia tahu kebenaran. Ya, kita capek keluar-keluar di medsos seperti ini aja tanpa ada tanggapan gitu ya. Ya, kita pengen ada bukti gitu, bener nggak sih gue gitu. Ya kan, kebenaran itu tidak takut argumentasi gitu. Kalau memang benar ayo argumen gitu. Ya, oke, kita masuk ke konten kita kali ini adalah tentang korban diduga KIPI memprihatinkan. Cianjur 9 Januari 2022, Yayasan Peduli Al-Fariski. Ya, yang jadi korban adalah bapak ini nih. Dengerin ini ya, ini videonya ada. Baik, teman-teman, saya hari ini ada di Cianjur. Saya bertemu dengan Solihin, Pak Solihin. Saya sendiri selamat, saya dari Yayasan Peduli Al-Fariski. Ini adalah Pak Solihin. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu kita hari ini ya. Pak Solihin, ini langsung saja. Pak Solihin, kondisi sekarang bagaimana? Masih sakit. Masih sakit. Nah, bisa diceritakan nggak awal mula sakitnya itu kenapa? Ya setelah divaksin ya, awalnya saya muntah, terus stroke gitu. Kayak stroke, gitu ya. Kemudian Nggak bisa jalan gitu. nggak bisa jalan. Ya, Kalau sampai sekarang udah berapa bulan Pak Solihin? 6 bulan 6 bulan. Nah, kondisi sekarang sudah sembuh atau bagaimana? masih sakit. Masih sakit. Nah, oke. Terus untuk sehari-hari pengobatan, kebutuhan sehari-hari gimana Pak Solihin? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Saya dengar Pak Solihin sekarang udah kerja ya? ya maksain ya. Dipaksa kerja. Ya, Padahal masih sakit. ya. Kenapa harus maksain kerja? Membuat makan. Oh, buat makan. Ya. Wah, Nah, harapan Pak Solihin untuk apa kedepannya bagaimana? Ke pemerintah, ke gimana Pak Solihin? Harus apa ya, buka. Ya harus apa itu, buka mata ya buat yang di atas itu, Ya. pemerintahan itu. Oke, ya, baik. Jadi ini saudara-saudara sekalian, harapan dari Pak Solihin ini tidak banyak. Jadi Pak Solihin hanya beliau sebagai warga negara yang taat, patuh. Pemerintah minta vaksin, Pak Solihin vaksin, tetapi ya mestinya setelah Pak Solihin pasca vaksin mengalami sakit, itu ya di mana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan tanggung jawabnya. Terima kasih. oke, Pak Solihin. Ya, Pak Solihin ini menerima vaksin 6 bulan yang lalu ya di Cianjur dan didatangi oleh Pak Slamet tadi dari Yayasan Al-Fariski. Yayasan Al-Fariski itu
juga sering konsolidasi dengan MPR ini ya. Nah ini cuman salah satu ya, salah satu. Artinya sebenarnya banyak, mungkin yang berani speak up itu baru sedikit ya, yang masuk di media juga baru sedikit. Pak Solihin ini warga yang patuh gitu, termasuk di saat pemerintah minta wajib ya micin nih, Pak Solihin ngelakuin. Tapi kalau ada begini gimana ya, dia itu kepala keluarga dan ditelantarkan begitu aja. Jadi Bupati memang telah memberikan kemudahan BPJS untuk pengobatan sakit pasca vaksin, tapi saya perlu biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit dan menghidupi keluarga saya, kata Solihin di pers rilisnya Yayasan Al-Farizki. Ya, dalam kesempatan tersebut Solihin didampingin Selamat dari Yayasan Peduli Al-Farizki menyampaikan seharusnya pemerintah sama antusiasnya menangani korban yang diduga kena KIPI dengan semangat menyukseskan program vaksinasi COVID. Nah ini yang menjadi salah satu alasan kami ragu terhadap program pemerintah tentang kesuksesan micinisasi. Banyak faktor sih yang membuat kami ragu, salah satunya ini. Di saat melakukan micinisasi itu luar biasa, semua fasilitas dipakai, semua aparat dipakai, semangatnya luar biasa. Kalau ada apa-apa banyak yang cuci tangan. Dan ini nggak cuman Pak Solihin, banyak. Memang nggak semua mengalami seperti yang dialami Pak Solihin, tapi bukan berarti yang seperti Pak Solihin ini nggak penting. Ini warga juga gitu, bisa menimpa keluarganya siapa saja, bisa menimpa siapa saja, anaknya siapa saja. Wah, kalau mau micinisasi, wah ada sampai kasih hadiah umroh, kasih hadiah motor untuk anak-anak, bikinin badut-badutan. Kalau ada apa-apa cuci tangan. Ini yang menjadi keraguan-raguan ya, salah satu keraguan kami. Iya, kalau Pak Solihin ini orang tajir gitu ya, kesian beliau begini keadaannya. Untuk bolak-balik aja pengobatan beliau perlu biaya. Beliau dalam keadaan sakit harus bekerja. Semangat kalian untuk micinisasi, mestinya kalian, wahai pemerintah yang terhormat, kalian mestinya juga semangat untuk merawat kalau ada apa-apa. Kalau kita ngelihat ya dari aparat, wah macem-macem modelnya ya. Ada yang ganti surat tilang sama micin, ya kan? Ada yang sampai bentak-bentak, kalau nggak ngikuti aturan presiden, silakan keluar dari negara ini. Wah, sampai seperti itu. Ada yang ngejar-ngejar sampai ke gunung-gunung, ke desa-desa, videonya beredar. Ya. Tapi kalau ada korban, ini sampai menghubungi Yayasan Peduli Al-Farizki, berarti kan nggak ada perhatian. Orang seperti Pak Solihin ini nggak cuma lu kasih BPJS sayang. Sebelum dia dimicin dia sehat, bisa kerja, bisa ngidupin keluarganya. Setelah dimicin dia sakit, lu cuma ngasih BPJS, terus kehidupan keluarganya gimana? Ngopi dong ya. Ini yang kayak Pak Solihin, yang lebih parah banyak ya. Ada yang sampai meninggal ya, kayak trio almarhum, mudah-mudahan di tempat yang baik. Dan gak sedikit juga orang yang gak berani speak up gitu, gak berani bicara, karena memang hidupnya penuh ketakutan. Sekarang ini serba ketakutan gitu, mau speak up aja takut. Ayolah pemerintah tanggung jawab gitu. Kemarin ada anak-anak di Jombang, bupatinya bilang begitu, habis dihitan. 42 tahun gue hidup belum pernah dengar orang habis dihitan mati ya. Habis sunat mati, anak habis sunat mati. Yang dipotong apanya itu kalau sunat mati itu? Ngopi deh ya.
Mestinya pemerintah setelah dengan semangat memicin warganya, semangat juga dong merawat gitu. Jangan lepas tangan, kesian warga kalian. Ini yang membuat kami ragu-ragu mengambil keputusan untuk micin. Iya, kalau kami termasuk yang selamat. Kalau keluarga kami termasuk yang sakit dan mengalami kipi, jadinya gimana tuh keluarga kami, anak kami, diri kami? Karena pertanggungjawabannya seperti ini, nggak ada yang berani bertanggung jawab. Jadi buat orang tua juga yang bingung, katanya alasannya apa nggak mau micin. Kalau gue nih ya, nggak ada yang tanggung jawab. Coba yang nyuruh-nyuruh gue itu suruh tanggung jawab, mau nggak? Atau yang endorse tuh, mau nggak tanggung jawab? Micin aman, micin bagus, micin aman, tanggung jawab, mikir. Tanggung jawab, mikir. Yang seperti ini terus kalian berharap, ya minta maaf ya pemerintah, ayo Kemenkes, ayolah diskusi, biar jelas ini, stop mandatori, jangan ada pemaksaan. Kalian tahu kok ada yang seperti ini, jangan cuma mikirin target lah. Ada loh, kalian tahu, hati nurani kalian tahu. Dan gue beberapa kali berbicara sama orang yang di lapangan, bilang apa, ya kami bisa apa, kami ini cuma menjalankan tugas. Kami kalau nggak target dimarahin sama atasan. Nah kalau diterusin begini makin banyak korban, akhirnya aduh. Tapi ya biarin lah. Ya kalau yang atas masih mau begitu. Ini mulai orang-orang udah mulai speak up, udah mulai sadar ya. Kita tunggu aja waktunya. Gue berharap jangan sampai ada sesuatu yang nggak baik terjadi sama bangsa ini gitu. Ini masyarakat sudah mulai banyak yang sadar, dan ini pihak Kemenkes, ayolah Kemenkes ya, ketemu tanggal 13 di Kemenkes ya. Dan gue mengajak semua yang merasa perjuangan kita ini sefrekuensi, ayo sama-sama turun, ayo sama-sama turun, ayo sama-sama kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita. Kita berbicara di medsos nggak didengar, ya kita datangin lah. Itu tanggal 22 mereka janji 14 hari untuk diskusi debat terbuka, sampai hari ini nggak ada, ya kita datangin lagi lah. Ya, kita cuma minta kebenaran. Kita cuma minta kebenaran. Ini yang benar gimana sih? Kenapa dimandatorikan sih? Kenapa untuk micin anak itu yang tingkat kesembuhan anak 99% kok jadi mandatori gitu? Dengan data dan fakta. Oke? Di-share aja ini, mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Jadi penyemangat juga buat Pak Solihin, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan dengan diangkatnya video ini menjadi pelajaran buat yang lain, dan insya Allah Indonesia bisa lepas dari mandatori. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.